Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas sesuatu yang jujur aja bisa bikin kamu jadi pahlawan. Beneran. Kita akan bahas soal bantuan hidup dasar. Langkah-langkah simpel yang jadi pembeda antara hidup dan mati. Bayangin deh, ada orang di sebelah kamu tiba-tiba pingsan. Panik kan? Bingung mau ngapain? Tenang, kamu nggak sendirian. Tapi setelah kita ngobrol-ngobrol di sini, rasa ragu itu bakal kita ubah jadi aksi yang penuh percaya diri. Yuk, kita mulai. Oke, pertama-tama kita harus kenal dulu nih musuh utamanya. Henti jantung mendadak. Ini bukan sekedar kondisi darurat biasa loh. Ini benar-benar balapan sama waktu. Nah, ini penting banget buat dibedain ya. Sering ketukar soalnya. Gampangnya gini, henti jantung itu masalah listrik. Tiba-tiba korslet, jantungnya berhenti total. Kalau serangan jantung, itu masalah pipa, ada sumbatan. Nah, yang akan kita bahas tuntas hari ini adalah soal henti jantung, si masalah listrik ini. Cuma 8%. Angka ini kecil banget kan? Tragisnya, penyebab utamanya itu bukan karena medisnya gagal, tapi karena sesuatu yang disebut kelumpuhan respons sosial. Tahu kan fenomena di mana semua orang cuma lihat-lihatan, nunggu orang lain bertindak duluan? Nah, itu dia. Sekarang lihat deh grafiknya. Waktu kita tuh sempit banget. Di 1 menit pertama, peluang selamatnya masih tinggi, 98%. Tapi coba lihat, cuma dalam 4 menit aja, kerusakan otak permanen itu udah mulai terjadi. Gila kan? Setiap detik itu benar-benar berharga. Oke, jadi apa yang harus kita lakuin? Nah, sebelum kamu deketin atau bahkan sentuh korbannya, ada 3 langkah pertama yang krusial banget buat mengendalikan situasi. Prinsip ini namanya 3A, gampang banget diingat. Pertama, amankan diri. Pastiin kamu aman dulu. Kedua, amankan lingkungan. Jauhin bahaya dari sekitar korban. Ketiga, amankan pasien. Ini fondasinya. Kunci buat mengubah panik jadi tindakan yang terstruktur. Setelah semua aman, baru cek respons korban. Tepuk bahunya, panggil. Gak ada jawaban? Nah, ini dia jurus pamungkas buat ngelawan kelumpuhan sosial tadi. Tunjuk satu orang secara spesifik. Jangan cuma teriak, tolong! Gak akan ada yang gerak. Tunjuk langsung. Bapak yang pakai kemeja biru, tolong telepon 119 dan cari AED ya. Perintah yang jelas itu bikin orang langsung bergerak. Oke, sekarang kita masuk ke menu utamanya. Inti dari penyelamatan. Tindakan paling kritis yang bisa kamu lakukan, RJP atau resusitasi jantung paru yang berkualitas tinggi. Tunggu, RJP? Bukannya harus kasih napas buatan dari mulut ke mulut? Nah, lupakan dulu soal itu. Buat kita, orang awam, penelitian terbaru menunjukkan fokus aja ke kompresi dada atau yang disebut hands-only CPR. Ini lebih simpel, gampang diingat, dan ternyata efektif banget. Tekniknya gimana? Gini nih, kuncinya ada di kualitas. Taruh pangkal telapak tangan kamu pas di tengah dada. Lengan lurus, jangan ditekuk. Terus, tekan yang kuat dan dalam, sekitar 5-6 cm. Nah, yang paling penting nih, setelah nekan, biarin dadanya balik lagi ke posisi semula. Ini supaya jantungnya punya waktu buat keisi darah lagi. Terus, seberapa cepat kita harus neken? Kecepatan idealnya itu 100-120 kali per menit. Bingung ukurnya? Gampang, ikutin aja irama lagu Staying Alive dari Bee Gees. Staying Alive. Nah, tempo itu pas banget. Nah, selagi kamu fokus melakukan RJP, orang yang tadi kita tunjuk itu harusnya udah bergerak buat cari AED. Apaan tuh AED? Ini alat super canggih yang bisa nge-restart jantung. Namanya emang keren, Automated External Defibrillator. Tapi jangan takut duluan. Alat ini tuh dirancang buat dipakai sama siapa aja, termasuk kita yang awam. Kata kuncinya itu otomatis. Jadi dia yang bakal mikir, dia yang analisis, dia yang nentuin perlu dikasih kejut listrik atau enggak. Anggap aja ini kayak dokter otomatis di dalam kotak. Canggih kan? Dan yang paling penting, alat ini aman banget. Dia nggak bakal ngasih kejut listrik ke orang yang nggak butuh. Jadi nggak usah khawatir salah pencet. Cara pakainya super simple. Begitu kamu nyalain, bakal ada suara yang ngasih instruksi jelas, langkah demi langkah. Tugas kita cuma satu, dengerin dan ikutin. Gampang kan? Biarin mesinnya yang kerja, kita tinggal ikutin aja perintahnya. Oke, biasanya nih ada 2 hal yang bikin orang ragu-ragu buat nolong. Pertama, takut malah bikin cedera. Kedua, takut dituntut atau kena masalah hukum. Yuk kita bahas tuntas 2 ketakutan ini. Nah, ini nih banyak mitos yang beredar. Ngasih minum orang pingsan? Jangan. Ganjal kepala pakai bantal? Salah besar. Terus gimana kalau takut matahin tulang rusuk pas RJP?
Gini deh mikirnya, tulang rusuk patah itu bisa sembuh, tapi kalau nyawa gak bisa balik lagi. Jadi jangan ragu. Terus soal hukum gimana? Takut dituntut? Justru di Indonesia kebalikannya loh. Hukum kita itu melindungi orang yang menolong. Malah menurut pasal 531 KUHP, kalau kita mampu menolong tapi malah diam aja lihat orang dalam bahaya maut, itu bisa jadi pelanggaran. Jadi, hukum ada di pihak kita, para penolong. Jadi intinya apa? Ini dia yang paling penting buat diingat. RJP yang kamu lakukan mungkin gak sempurna, dan itu gak apa-apa. Karena RJP yang gak sempurna itu jauh lebih baik daripada gak melakukan apa-apa sama sekali. Kesalahan terbesar dalam situasi ini adalah diam. Sekarang kamu udah tahu langkah-langkahnya. Kamu bukan lagi sekedar penonton. Kamu adalah calon mata rantai pertama dalam rantai penyelamatan nyawa. Jadi pertanyaannya bukan lagi apa yang harus gue lakuin, tapi kalau besok kejadian apa gue siap buat bertindak?